Realme, Redmi. Video tadi adalah gambaran ketika seorang santri ketahuan membawa HP. Apa hukuman yang paling berat dan yang paling menyakitkan selain itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurul Nafis. Kali ini kita akan membahas tentang hukuman santri, yang mana apabila santri itu ketahuan membawa HP ataupun ketahuan pacaran. Video ini sekaligus menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom komentar, yaitu ini dia. Pertanyaan ini akan saya jawab melalui video ini, dan bagi kalian yang baru melihat video ini, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa lebih ditonton oleh banyak orang dan bisa diambil manfaatnya oleh kita semua. Apabila kita lihat dari video tadi, video TikTok yang mana memperlihatkan HP ditugel, dipotong-potong dengan alat seperti itu, seret-seret gitu ya. Itu adalah satu gambaran ketika seorang santri yang belum menjadi pengurus ataupun seorang santri yang masih baru, dia itu membawa HP lalu ketahuan oleh pengurus. Nah, dan itu adalah konsekuensi ataupun hukuman yang bisa kita gambarkan ataupun yang bisa kita terima. Mengapa demikian? Dikarenakan di pesantren itu memiliki aturan, di pesantren itu memiliki tata tertib yang sudah diterapkan. Biasanya, kalau menurut pengalaman saya pribadi, ketika saya mondok di Jawa Barat dulu, ketika HP itu ditemukan, maka HP itu akan diambil oleh pengurus lalu akan disimpan. Nah, biasanya bisa diambil lagi itu ketika lulus nanti, ketika akhir tahun. Itu pun karena pesantrennya pesantren boarding school ataupun modern. Akan tetapi berbeda dengan pesantren salafi yang berada di Jawa Timur misalkan, yang kebanyakannya itu ada beberapa beberapa lembaga pesantren yang memperbolehkan membawa HP, akan tetapi penggunaannya yang dibatasi seperti itu. Kalau misalkan Anda bertanya, hukum bagi santri yang ketahuan membawa HP, nah itu kita kembalikan kepada peraturan pondok pesantren tersebut. Entah itu disita sementara, entah itu langsung dieksekusi seperti tadi, dibelah dan lain sebagainya, ataupun disimpan dalam 1 tahun ataupun dalam beberapa waktu yang nanti bisa diambil lagi dan ditebus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan ini adalah jawaban bagi pertanyaan Deka yang mana berhubungan dengan HP. Adapun ketika seorang santri ketahuan berpacaran dengan lawan jenisnya, yaitu dengan laki-laki dengan perempuan, santri dengan santria, menurut pandangan pribadi saya dan menurut pengalaman yang saya pernah rasakan ketika mondok di sana dulu di Jawa Barat, ketika seorang santri laki-laki divonis bahwa berpacaran dengan santri perempuan, biasanya itu dipamflet. Apa itu dipamflet? Dipamflet itu jadi seorang santri diberdirikan di tengah lapangan dan diberi nama ataupun diberi name tag gitu ya, dengan tulisan kesalahan tersebut. Misalkan saya berpacaran, saya melanggar aturan, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu kegiatan yang sudah biasa yang berada di pondok pesantren. Akan tetapi saya tidak menemukan dan belum menemukan di daerah Jawa Timur ataupun pondok salafi. Dan ada yang lebih kejam lagi, ketika seorang santri itu terlihat ataupun ketahuan berpacaran. Biasanya
santri putrinya itu disimpan di gerobak dan santri putranya itu yang mendorong gerobak tersebut. Jadi nanti itu disuruh muter, disuruh keliling di depan santri laki-laki dan santri perempuan semuanya, dan itu sangatlah memalukan. Nah itu, tapi alhamdulillah belum pernah saya temui, belum pernah saya lakukan. Akan tetapi itulah keseruan-keseruan santri, itulah keanekaragaman santri ketika berada di pondok pesantren. Jadi intinya, hukuman bagi orang ataupun bagi seorang santri yang ketahuan membawa HP ke pesantren, yang ketahuan berpacaran di pesantren, itu tidak bisa dipastikan hukumannya, melainkan hukumannya tersebut tergantung ataupun disesuaikan pondoknya masing-masing. Seperti itu. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Anda, dan sekali lagi bagi Anda yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share supaya manfaatnya, pengalamannya bisa diambil oleh orang banyak. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.